Halo sobat-sobat Katolik, jumpa lagi bersama saya. Semoga kabar sobat-sobat Katolik semuanya baik-baik saja. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Pada kesempatan ini ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman yang akan kami baca dan merenungkan ini semakin menguatkan iman kami sebagai anggota gereja-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami haturkan ke hadirat-Mu, demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia ke luar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Janganlah masuk ke dalam kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dari cerita orang buta yang disembuhkan oleh Yesus di bacaan Injil hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus meletakkan tangannya 2 kali pada mata orang buta itu. Kali pertama, semuanya terasa masih samar-samar. Kemudian Yesus bertanya kepada orang buta itu, lalu menjamah matanya untuk yang kedua kalinya. Seketika itu juga sembuhlah ia, dan Yesus meminta agar tidak kembali ke kampung. Sebelum disembuhkan, Yesus membawa orang buta keluar dari kampung. Nah, gimana dengan kita?
Seringkali Yesus pun memegang tangan kita dan menarik kita keluar dari keramaian. Entah keseharian kita yang hektik atau pemikiran kita yang terasa bising. Untuk dapat melakukan hal besar atas Tuhan, untuk melakukan hal besar atas kita, Tuhan butuh kerjasama kita. Kalau kitanya tidak mau dituntun keluar, maka Tuhan pun tidak bisa memaksa kita. Saudara-saudari, coba kita bayangkan, seandainya orang buta itu tidak jujur sama Tuhan Yesus, ketika dia dijamah untuk pertama kali, penglihatannya cuma samar-samar saja. Kalau dia tidak jujur dan tidak sabar ikuti prosesnya, begitu juga dengan kita. Selama kita berani jujur dan senantiasa sabar dalam proses berelasi dengan Yesus pasti akan membawa kita melihat sesuatu yang besar dalam hal sederhana sekalipun. Pada bacaan Injil hari ini juga, saudara-saudari, di sini saya mengajak kita semua untuk selalu berbuat dengan jujur dan selalu sabar, mempunyai rasa sabar yang tinggi. Apakah selama ini kita melakukan segala hal dengan jujur dan mempunyai rasa sabar yang tinggi? Mari kita merefleksikan diri kita masing-masing. Semoga saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengakhiri semuanya dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Kami mohon berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Curahkanlah kasih karunia-Mu ke dalam hati kami, agar kami selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami daripada hal duniawi. Jadikanlah kami pula, ya Tuhan, lentera penerang bagi sesama kami. Semua doa dan harapan ini kami haturkan ke depan hadirat-Mu demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.